Halo pemirsa Info Banua dimanapun berada, berjumpa kembali dengan program talk show Banua Tanpa Corona. Nah, menjelang libur panjang yang akan kita hadapi di akhir bulan Oktober ini, mestinya kita tetap bisa menjaga situasi dan menjaga kondisi kesehatan, apalagi di tengah wabah COVID-19 seperti ini. Nah, bagaimana himbauan ataupun saran dan mungkin beberapa hal khusus untuk menanggulangi wabah COVID-19 selama libur panjang ini, kita akan berbicara langsung dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, yaitu Pak Dr. Haji Muhammad Muslim MKes. Alhamdulillah Pak, bisa bertemu sekarang dengan Bapak. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat ya. Sebelum kita masuk ke antisipasi nih Pak, mengenai antisipasi libur panjang nih di akhir bulan ini, bagaimana sih Pak terkait perkembangan COVID-19 di Kalimantan Selatan ini Pak? Baik ya, saya ingin sampaikan beberapa update kondisi COVID-19 di wilayah Kalimantan Selatan kita ini ya. Yang pertama yang akan kita cermati itu kan pada 3 hal. Satu adalah kasusnya ya, kemudian yang kedua angka kesembuhan, nah, dan ketiga angka kematiannya. Beberapa data yang dapat kami sampaikan terkait dengan update kasus saat ini, kalau kita bicara jumlah total saat ini sudah 11.508, tetapi dari 11.508 hanya yang saat ini aktif atau yang dirawat sekitar 7,68%. Jadi yang masih dirawat sekitar 884. Kalau kita kaitkan dengan jumlah aktif nasional itu di atas 17,69%. Artinya kita masih di bawah nasional saat ini ya. Artinya grafiknya semakin menurun untuk kasus aktifnya. Dan yang kedua terkait dengan angka kesembuhan juga, dari 11.508 tadi, kesembuhan kita 10.165 atau sekitar 88,33%. Nah, nasional 78,85%. Sedangkan yang meninggal ada sekitar 459, sekitar 3,9%. Sementara nasional 3,5%. Masih ada di atas nasional ya, sedikit di atas nasional angka kematian kita. Tetapi dari tren ini menunjukkan bahwa kita sudah melewati puncak kalau dilihat data itu. Jadi kalau lihat dia total aktif itu puncaknya itu antara bulan Juli kemarin, Juli. Kemudian ini semakin menurun, mudah-mudahan ini semakin menurun. Nah, kalau zonasi saat ini Kalsel ini kan resikonya risiko sedang. Kalau dilihat dari warnanya oranye. Dan ada 2 yang sudah risiko rendah, jadi warna kuning. Nah, risiko rendah itu Tabalong dan Hulu Sungai Selatan. Jadi kalau kita bicara attack rate-nya atau insidennya itu kita saat ini 267,4 per 100.000 penduduk ya kasus kita ini. Dan memang yang tertinggi saat ini per hari kemarin itu adalah Balangan, kemudian Banjarmasin dan Banjarbaru ya. Jadi attack rate tertinggi dari 13 kabupaten kota itu. Kemudian juga kalau angka kesembuhan itu tertinggi pada 3 daerah, Tabalong, Batola, dan Tanah Bumbu. Kalau Tabalong itu sudah 98,1% ya kesembuhannya. Nah, kalau kematiannya memang tertinggi saat ini masih di Hulu Sungai Tengah ya dengan 7,3%, kemudian Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Banjar. Nah, jadi itu merupakan kondisi terkini
terkait dengan perkembangan COVID di Kalimantan Selatan. Ya. Nah, terkait grafik yang sebenarnya secara keseluruhan untuk Provinsi Kalimantan Selatan itu menurun nih Pak ya. Ya, aktifnya, trennya ya. Dan jadi menurun pada kasus aktifnya ya. Kemudian meningkat pada kasus kesembuhan. Kemudian angka kematian juga relatif menurun ya, menurun. Tetapi masih relatif tinggi ya. Nah, terkait hal tersebut Pak, apakah masih menemukan kendala nih Pak untuk mengendalikan mungkin dari data yang Bapak sampaikan tadi kan masih ada beberapa daerah yang masih kemungkinan persebaran ataupun kemungkinan tingkat kematiannya itu masih tinggi itu Pak. Bagaimana itu Pak untuk mengatasi kendala seperti itu Pak? Ya, kami sudah melakukan koordinasi baik dengan kepolisian, TNI, gugus tugas lainnya yang tergabung dalam gugus tugas percepatan penanganan COVID di Kalimantan Selatan. Jadi memang fokus kita pertama adalah bagaimana menekan angka kematian itu, ya, kemudian menekan angka penularan yang masih ada. Nah, oleh karena itu beberapa langkah dan strategi yang harus dilakukan adalah pertama dengan memetakan variabel penyebab. Yang pertama adalah terkait dengan kelompok-kelompok yang berisiko, yang berusia tua, yang hamil, kemudian kelompok-kelompok yang memiliki penyakit penyerta komorbid, ada hipertensinya, ada DM-nya, ada jantung dan lain sebagainya. Ini kita petakan, kemudian ini yang kita inisiasi, kita edukasi dan kita identifikasi untuk melakukan upaya-upaya percepatan kalau misalnya ada gejala-gejala yang berkaitan dengan COVID untuk dilakukan pemeriksaan secepatnya agar penanganan kita bisa lebih cepat. Kemudian mereka-mereka yang tadi dikelompokkan kelompok yang suspek, ya itu secepatnya juga kita tes. Begitu juga apakah mereka merupakan kontak erat. Ini harus secepatnya juga kita lakukan testing. Jadi strategi kita adalah melakukan 3T tadi ya. Jadi tracing, testing, dan treatmentnya. Dan tentu saja di bagian upaya preventif promotifnya yang kita perkuat melalui upaya 3M tadi. Jadi menggunakan masker, wajib menggunakan masker, wajib menjaga jarak, tidak berkerumun itu, dan wajib sekarang itu sesering mungkin cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer kalau tidak ada air begitu ya. Nah, terkait hal berikutnya Pak, memang sebenarnya dari Dinas Kesehatan juga berbagai program sudah dilakukan nih Pak. Apakah boleh tahu nih kami berbagai program apa aja sih yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk mengentaskan permasalahan COVID-19 ini di Kalimantan Selatan? Ya, jadi kalau program dan kegiatan tentunya Dinas Kesehatan kan bagian dari gugus tugas. Kalau kita adalah kita adalah satu kesatuan dari gugus tugas yang lain. Di sana ada unsur-unsur sektor lainnya, termasuk di sana ada kepolisian daerah kita, ya TNI dari tingkat Polda ya dan Rem sampai di tingkat paling akar rumputnya Satpol PP termasuk juga, dan BPBD ya terutama ya yang dikomandani oleh Pak Gubernur ya. Jadi program-program kita ini tidak terlepas juga dari kegiatan dan program dari satu kesatuan gugus tugas. Nah, selebihnya sesuai dengan tusinya Dinas Kesehatan tentu saja upaya-upaya preventif promotif ini tetap kita lakukan, pemberdayaan masyarakat ini kita lakukan, kemudian pencegahan dan pengendalian penyakit kami lakukan, kemudian sistem pelayanan kesehatan juga kita lakukan, dan pemenuhan terhadap logistik kebutuhan, apakah terkait dengan alat kesehatannya, kemudian logistik lain seperti obat-obatan dan BMHP lainnya ya,
bahan habis pakai, terutama di dalam pengendalian COVID ini. Ini kita koordinasikan sehingga semuanya bisa terpenuhi, terutama di rumah sakit rujukan, di puskesmas dan lain sebagainya yang secara berkesinambungan ini kita bersama-sama untuk mensupport itu ya. Nah, selanjutnya nih Pak, mungkin apakah ada strategi khusus gitu Pak atau program khusus yang hanya ada di Provinsi Kalimantan Selatan nih Pak? Mungkin kita bisa bilang ini inovasi khusus dari Dinas Kesehatan nih untuk bisa mengendalikan yang tadi kita lihat dari data yang Bapak sampaikan bahwa grafik kasusnya bisa menurun nih. Mungkin bisa di-sharingkan juga untuk daerah-daerah lain agar bisa mengikuti seperti itu Pak. Jadi secara keseluruhan ya, apapun inovasi dan kreasi ini adalah bagi satu kesatuan kita. Jadi dari konteks penanganannya, misalnya dalam perawatan, jauh-jauh hari itu Kalimantan Selatan ini sudah melakukan menyiapkan sistem pelayanan kesehatan di rumah sakit itu. Jadi rumah sakit rujukan ini yang ditetapkan hanya 2 oleh pusat, itu ditambah menjadi 7 ya, 5 tambahannya yang ditetapkan oleh gubernur. Nah, rumah sakit ini ya, baik sarana prasarana terkait dengan ruang isolasi ICU-nya dilengkapi juga dengan sarana prasarana penunjang lain seperti alat kesehatannya, ketersediaan ventilator, kemudian ketersediaan oksimetri lainnya ya, dalam rangka melakukan pengobatan. Bahkan juga di Kalsel saat ini punya produk yang namanya plasma konvalesan. Ini dalam konteks pengobatan. Mungkin tidak semua daerah punya itu ya. Kemudian juga dalam upaya-upaya lainnya, kita dari awal itu sudah memisahkan perawatan orang-orang tanpa gejala atau gejala ringan itu pada karantina khusus. Ya, nah saat ini arahan pusat juga diarahkan untuk OTG itu di hotel-hotel. Nah, kalau kita di Kalimantan Selatan sejak awal kasusnya sudah membuat itu, mempersiapkan itu, sehingga rumah sakit itu bebannya itu pada kondisi-kondisi perawatan yang sifatnya itu gejala sedang ya, gejala berat, gejala yang lebih dari itu ya. Jadi yang ringan kemudian tidak bergejala itu sudah kita pisahkan di karantina. Dan ini semua sumber daya yang ada di Dinas Kesehatan kita supportkan ke sana. Ya. Jadi kita Dinas Kesehatan itu kan punya satuan unit namanya unit gerak cepat SPGDT, dan yang kedua unit krisis. Nah, unit inilah yang disupport bergerak di berbagai sarana prasarana yang kita buat itu, baik itu di karantina khusus maupun di tempat-tempat pintu masuk atau kedatangan ya. Nah, ini yang kita sebutkan. Ini kita kedodoran betul ya. Kenapa? Karena yang kita periksa itu dengan terbatasnya laboratorium PCR kita itu sampai delay itu 15 hari dari nah sekarang sudah real time dengan cukup banyaknya laboratorium PCR, dan kami juga sudah mendorong agar semua kabupaten kota memiliki laboratorium PCR itu. Jadi sistem pelayanan kita dengan cepat ya, testingnya bisa lebih masif ya. Kemudian juga apa yang kita lakukan berupa terobosan, diantaranya memasifkan testing waktu itu. Nah, testing ini sesuai arahan Pak Gubernur ya, dari sisi politis memang mungkin tidak begitu bagus. Kenapa? Pasti nanti akan meningkat kasusnya. Tapi dari sisi upaya pencegahan ya terhadap penularan COVID ini itu baik secara epidemiologi. Makanya kita lakukan targetnya selama 3 hari waktu itu 10.000. Nah, ternyata kita mampu sampai 12.000 lebih testing. Nah, berangkat dari situ banyak
masyarakat-masyarakat atau orang-orang yang belum kita temukan, lalu kita rawat, kita obati sehingga tidak menularkan ke lain. Nah, setelah hal itu nampak terjadi tren penurunan. Ya, kita berharap ini terus. Nah, berikutnya tentu saja strategi berikutnya ini untuk mempertahankan dan meningkatkan ini, ya, agar tidak terjadi gelombang-gelombang berikutnya lagi. Nah, ini harus kita perkuat nanti di upaya preventif promotif. Ini juga sudah kita koordinasikan, kita siapkan. Nah, berarti memang sedari awal dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan juga memang sudah antisipasi nih Pak ya untuk kegiatan bahasanya mungkin yang ditargetkan nasional itu seperti apa, kita bisa melampauinya seperti itu Pak ya. Dari beberapa contoh seperti tadi ya, mungkin secara testingnya juga seperti itu Pak ya. Dan memang bahasanya kita selalu mengejar itu agar nantinya tren penurunan dapat kita lihat seperti itu Pak ya. Betul. Ya, tapi sekali lagi loh, ini kan kerja bersama. Karena ini bukan sektor kesehatan saja, dinas kesehatan saja. Sekali lagi, kesehatan memang tugas pokok fungsinya iya. Tapi kalau tidak dilakukan secara bersama-sama, sekali lagi ini tidak bisa dioptimalkan ya. Dan memang perlu peranan kolaboratif juga nih Pak ya. Harus aspek ya. Dari masyarakat juga harus mematuhi. Harus betul. Nah, terkait ini Pak, sebentar lagi kita mau menghadapi libur panjang nih di akhir Oktober. Karena beberapa kasus yang terjadi di lapangan setelah libur panjang seperti ini pasti ada lonjakan nih Pak kasus seperti itu. Nah, bagaimana nih Pak peran antisipasi dari Dinas Kesehatan juga untuk menanggulangi hal seperti ini Pak? Ya, ini juga sudah kita lakukan rapat-rapat koordinasi terkait persiapan antisipasi libur panjang yang mungkin berpotensi. Jadi dari data-data sebelumnya memang nampak seperti itu, libur yang panjang ya, dibarengi kemudian dengan menaiknya kasus ya. Nah, ini tidak terlepas dari menjadi abai protokol kesehatan. Nah, oleh karena itu ya, yang saat ini sedang juga disiapkan, dan ini sudah rapat koordinasi juga, termasuk melibatkan berbagai unsur, semua unsur yang ada, TNI, kepolisian, Satpol PP, BPD, kemudian kesehatan dan seluruhnya ya. Pertama yang kita masifkan itu adalah upaya preventif promotif ini melalui edukasi yang masif, melalui komunikasi informasi dan edukasi tadi terkait dengan kedisiplinan penggunaan protokol kesehatan ini ya. Penggunaan masker, jaga jarak, dan kemudian cuci tangan pakai sabun, ditambah dengan peningkatan daya tahan tubuh tadi. Kemudian mengantisipasi juga di potensi-potensi di transportasi ya, yang kemungkinan persoalan jaga jarak dan lain sebagainya ini juga bisa bermasalah di situ. Ditambah juga dengan adanya kegiatan-kegiatan. Jadi yang diantisipasi adalah kegiatan orang itu dan tempat kegiatan orang. Nah, ini mau tidak mau harus dilakukan upaya-upaya edukasi tadi dengan menyadarkan, kemudian meningkatkan kemauan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru ya. Tapi juga harus dibarengi dengan pendisiplinan. Oleh karena itu kepolisian, Polda, sampai di level paling bawah TNI, Satpol PP, itu penegakan disiplin protokol kesehatan tetap jalan. Kemudian juga pemerintah dalam hal ini gubernur ya sudah menyiapkan juga berbagai edaran pembatasan kepada aktivitas kegiatan orang ya, di berbagai tempat umum, tempat yang berkaitan dengan sosial, tempat keagamaan dan lain sebagainya itu. Nah, ini menjadi bahan yang diantisipasi. Oleh karena itu kegiatan-kegiatannya ya
yang berpotensi menyebabkan kerumunan ini harus dilakukan kontrol dengan ketat, ya. Supaya apa? Supaya jangan sampai yang kondisinya ini sudah mulai bagus, kemudian nanti akan terjadi lagi, naik lagi. Nah, ini yang kita tidak kehendaki. Tapi yang lebih penting lagi adalah pengawalan oleh masyarakat. Ya, kalau masyarakat mengawal dengan baik, insya Allah Banua kita ini akan semakin baik. Di langkah berikutnya juga saat ini kami Dinas Kesehatan sedang menyusun macro planning ya terkait dengan vaksinasi COVID juga. Nah, mudah-mudahan persiapan-persiapan ini dalam rangka memutus rantai penularan, meningkatkan daya tahan melalui imunisasi, ya ini bisa berjalan secara simultan, ya, baik upaya pencegahan kita 3M, imunisasi, ya ini jalan semua gitu. Nah, berarti bahasanya memang untuk menjaga lonjakan pada saat libur panjang nanti memang peranan kolaboratif juga ya Pak dari masing-masing aspek. Terus peranan juga nih dari masyarakat gitu Pak. Di samping peranan dari tim satuan tugas ini untuk edukatif dan tindakan preventif juga kepada pengelola mungkin terus masyarakat yang berkunjung seperti itu Pak ya. Iya. Nah, mungkin terakhir nih Pak, apakah Bapak punya pesan atau himbauan untuk masyarakat nantinya berkegiatan apalagi di masa libur panjang nanti ini Pak? Iya. Kami dalam bidang penanganan kesehatan ini berharap kepada semua masyarakat, semua lapisan, semua komponen, ya, baik itu masyarakat biasa, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para penanggung jawab kegiatan dan sebagainya, agar dalam saat ini ya masa libur panjang ini dalam setiap aktivitas kegiatannya mengutamakan protokol kesehatan itu. Jadi saat ini wajib protokol kesehatan. Jadi kalau NKRI itu harga mati, nah saat ini protokol kesehatan harga mati. Jangan sampai nanti kegiatan-kegiatan yang saat ini ya, saat ini dengan kondisi libur yang panjang, aktivitas-aktivitas masyarakat berlibur, bersilaturahmi dan lain sebagainya, pada satu tempat-tempat yang lain potensi kerumunannya menjadi faktor ini. Jadi hindari kerumunan itu ya. Kemudian yang lebih penting lagi juga ya, setiap keluarga harus melakukan istilahnya keluarga saja. Apa itu keluarga saja? Keluarga saling jaga. Nah, keluarga saling jaga ya yang kami sosialisasikan itu adalah keluarga yang menjaga anggota keluarganya baik pada saat datang ke rumah, saat beraktivitas dalam rumah maupun mau beraktivitas keluar rumah. Protokol kesehatan dijaga. Contoh, pada saat dia datang dari luar, apakah anggota keluarga yang datang tadi sudah cuci tangan pakai sabun di luar, melepaskan atribut pakaian-pakaian tentu yang bisa dilepaskan di luar rumah dulu, ya. Kemudian masuk ke rumah, sesegera memisahkan pakaian tadi, mandi, ya. Dan di dalam rumah juga saling menjaga. Kalau misalnya anggota keluarga yang lain ada gejala-gejala tertentu yang mengarah kepada influenza like illness seperti influenza, segera untuk disampaikan ke koordinator Dasawisma yang ada. Nah, kemudian disampaikan ke petugas kesehatan atau ke fasilitas kesehatan untuk diberikan pelayanan atau pemeriksaan. Kemudian juga terakhir, keluarga harus menjaga pada saat anggota keluarganya keluar rumah, pastikan apakah pada saat itu mau keluar rumah menggunakan apa, ya,
hand sanitizer harus dibawa, kemudian sajadah kalau orang beragama Islam bawa sendiri, masker disiapkan, kalau perlu face shield juga disiapkan, sarung tangan atau handscoon harus disiapkan, kemudian pakaian lengan panjang dan seterusnya. Nah, ini untuk diingatkan oleh anggota keluarga. Itulah namanya keluarga saja, keluarga saling jaga. Ini program dari Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, terima kasih Pak sudah berkenan waktunya untuk memberikan informasi-informasi baik dan informasi-informasi positif agar masyarakat bisa saling jaga dan sesuai dengan program tadi ya Pak. Harapan kita dari Dinas Provinsi Kalimantan Selatan juga agar keluarga saling jaga. Terima kasih Pak atas waktunya. Dan untuk pemirsa Info Banua yang ada dimanapun, selalu patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa untuk melaksanakan 3M, yaitu menjaga jarak dari kerumunan, terus menjaga masker juga untuk selalu digunakan, dan mencuci tangan ketika setelah berkegiatan ataupun sebelum berkegiatan. Kan sesering mungkin nih sekarang ya, seperti itu Pak ya. Nah, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.